Baik, teman-teman. Kita ketemu lagi di pembahasan buku Entrepreneur, New Teknologi dan Informasi Teknologi. Saya ingin mengangkat satu topik sekarang tentang kreativitas. Masih dalam kriteria kreativitas, inti kreativitas itu sendiri, ya. Kemarin kita udah bicara nih tentang kreativitas itu nggak diinvokasikan, nggak diimplementasikan, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya. Zero sifatnya, nol. Karena orang nggak bisa nikmati, itu masih ada di otak kita, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Minimal di atas kertas, orang bisa lihat, oh iya, bantuin mengimplementasikannya, atau ide itu ada di situ. Tapi kalau masih di otak kita, nggak mungkin. Atau mungkin Anda ngomong, implementasikan, ngomong dulu gitu ya. Jadi orang bisa ngerti apa yang Anda maksud gitu. Nah, apakah bisa direalisasikan? Itu ide. Anda boleh disebut kreatif. Ide-ide Anda cemerlang, tapi kemampuan Anda untuk mengimplementasikan itu dilihat oleh orang banyak. Dan itu yang menghasilkan sesuatu itu adalah ketika ide Anda itu diterima orang banyak gitu loh ya. Nah, eh, yang kemarin ada kreativitas itu step by step ya, ada risetnya, ada segala macam. Nah, itu adalah ketika Anda ngikuti aturannya, itu biasanya di perusahaan-perusahaan ada ya. Sebagai contoh misalkan ketika saya ketemu beberapa orang pengusaha sama beberapa ini, Anda kenal lah orang yang selalu pakai celana pendek, almarhum, ya. Nah, dia cerita tentang kenapa orang ngajar harus di dalam classroom. Itu pembodohan sih sebetulnya gitu. Saya kenal banget dengan istilah dia, pembodohan. Nah, tapi ya ketika dijelaskan bahwa oh iya di dalam ruang kelas itu ide masuk atau di ruangan itu. Karena apa? Ada satu proses yang namanya riset. Riset yang harus dikembangkan dulu. Produk yang sekarang jadi, ketika dia masuk ke industri, itu yang ada Anda lihat sekarang itu mungkin di belakang yang ada ini, sudah ada lagi yang baru-baru gitu ya. Karena dikeluarkannya sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya tuh perusahaan berjalan dengan bagus. Kayak sebuah desain mobil. Bisa jadi desain mobilnya itu sebetulnya sudah ada 3 tahun yang lalu, baru dikeluarkan sekarang. Atau sudah ada setahun yang lalu, baru dikeluarkan sekarang. Karena apa? Karena produk itu harus to be continue. Perusahaan kamu kehilangan itu. Sama kayak coba Anda perhatikan laptop Anda, handphone Anda, semua. Itu setiap perusahaan terus bikin kemajuan-kemajuan dan inovasi-inovasi lewat riset. Karena itu di dalam suatu sistem yang namanya laboratorium riset, namanya R&D, Research and Development. Di situlah kreativitas, di situlah ya makanya kalau saya di buku ini saya akan jelaskan nanti tentang kalau di perusahaan seperti apa sih detailnya gitu loh. Ya, tapi kalau di luaran seperti apa? Anda sebagai orang yang sendirian bisa nggak membuat inovasi? Bisa. Dan bisa jadi raksasa ketika Anda bisa mengubah, kemarin kita cerita, mengubah kulturnya gitu loh ya. Mengubah kulturnya, kultur bisnisnya Anda bisa ubah, habit orang itu mendadak Anda bisa ubah karena apa? Karena sistem Anda gitu ya. Itu terjadi ketika Anda ketemu di sistem yang namanya information system dan new teknologi nih ya. Ya, Anda bisa lihat tuh ya. Orang dulu pakai ojek konvensional, sekarang ojek Anda lihat sendiri. Ya, pengantaran barang Anda lihat sendiri, beli barang Anda lihat sendiri. Ini teknologi semuanya. Dan nggak bisa lepas, habitnya udah di situ. Apalagi masa-masa pandemi ini, orang mau nggak mau lakukan hal itu. Supaya apa? Supaya menghindari ketemu orang, menghindari kerumunan, menghindari segala macam. Caranya apa? Angkat keras inilah yang dijadikan. Ya. Standar inilah yang dijadikan. Nah, makin lama makin seperti itu. Ya, orang akan berubah habitnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kreativitas yang lompat. Ya, lompat. Siapa yang bikin? Pertama, pelopornya Anda bisa tahu lah, banyak lah pelopor-pelopornya ya. Nah, kayak dulu peta gitu ya, kita masih foto peta begini tuh. Saya ngalamin peta ke Jakarta masih peta begini. Sekarang
ya. Nah itu udah luar biasa sekarang. Nah, itu sudah new technology dan kreativitas itu ada di situ semua. Seorang yang masuk dunia teknologi pasti harus masuk situ gitu ya, nggak bisa lepas karena ikatannya di situ. Baik, nah buku ini akan bahas itu gitu ya. Nah kembali lagi, namun ini pun tidak cukup, kreativitas di ruang hampa. Ingat, kreativitas itu Anda tidak ada di ruang hampa, artinya apa? Ini intinya, ketika Anda berkreativitas, satu hal, kreativitas Anda itu penuh persaingan. Makanya kalau Anda menemukan sesuatu dalam persaingan itu, lihat ya, mampu nggak melawan pesaing-pesaing yang lebih inovatif dari Anda. Nggak mendadakan Anda itu, kecuali Anda pelopor. Yang saya sebut pelopor adalah Anda yang pertama menemukan, Anda yang pertama mengimplementasikan, Anda yang pertama menyebarkan, itu jadi. Dan orang ikut di Anda. Nah, tapi kalau Anda sudah belum menemukan, tapi mengikuti konsep yang lain, itu kreativitas yang ditambahkan atau dikembangkan. Lihat yang lain ini juga punya kreativitas. Anda bersaing di situ, ya. Jadi ada apa? Ada lingkungan sosial, ada persaingan, ada dukungan, ada perlawanan dan sebagainya, ada semua di situ, ya. Anda tidak berdiri di ruang hampa. Itu maksudnya tidak berdiri di ruang hampa. Tanpa persaingan, zero, nggak mungkin. Nah, itulah dunia wirausaha juga sama, ya. Wirausaha juga sama, inovasi di dunia usaha juga sama seperti itu. Jadi Anda tidak bisa berbicara cuma, oh ini saya bicara, kenapa kreativitas saya nggak jalan? Salah satu hambatannya adalah Anda berdiri di tengah-tengah persaingan, lingkungan yang penuh persaingan. Ya. Nah, saya bahas tagline-nya lagi ya. Lingkungan sosial mempengaruhi sebagian evaluasi, sebagai evaluasi. Ya, hati-hati. Lingkungan sosial itu mengevaluasi ide-ide Anda. Ya, ya. Lingkungan sosial itu mengevaluasi semua ide-ide Anda. Ya, untuk apa? Idenya harus dievaluasi. Mereka yang menilai Anda bagusnya, Anda ini nggak produk, Anda ini nggak. Nah, ketika disenangi nggak usah cerita, langsung pasti masyarakat atau pengguna ini akan langsung menyenangi produk Anda. Jika tidak ditinggalkan. Nah, itu yang disebut dengan evaluasi. Evaluasi nyatanya di situlah, gitu ya. Jadi, tip yang ketiga adalah ketika Anda berkreativitas, Anda tidak sendirian berkreativitas. Ingat ada persaingan, makanya evaluasi mereka di lingkungan sosial Anda perhatikan, ya. Kemarin kita udah bicara ketika tidak diimplementasikan, tapi ketika diimplementasikan belum jadi karena Anda menghadapi persaingan. Itu dulu, ya. Mampu nggak bersaing di situ? Kecuali Anda pelopor, ya pelopor itu belum pernah ada, Anda adakan, kemudian Anda masukkan, Anda implementasikan, jadi. Nah, buku ini membahas tentang itu, tentang kreativitas. Nah, saya nggak panjang lebar, kira-kira seperti itulah hambatan-hambatan yang mungkin Anda akan hadapi dalam dunia kreativitas. Ya, Anda berhadapan dengan para pesaing, Anda tidak ada di ruang hampa. Nah, itu yang harus Anda, produk-produk Anda, makanya kalau dalam dunia marketing ada produk diferensiasi kayak gimana sih, produk inovasi yang diferensiasi yang berbeda sama pasar gimana sih? Nah, diferensiasinya itu berapa persen gitu ya. Nah, ada orang cerita sama saya, ah ini Pak saya bikin kerupuk ini dengan inovasi rasa ini, rasa ini, rasa ini, rasa ini. Tapi kerupuk dan orang nggak pernah bikin itu kerupuk. Cuma rasanya dibedakan. Supaya apa? Dalam kurun waktu tertentu sebelum orang bosan dia udah bikin lagi gitu loh ya. Gitu. Karena rasa itu kan lama-lama orang bosan kalau itu aja. Nah, makanya dibikinlah variasi. Produk-produk variasi-variasi gitu, itu inovasi, betul itu inovasi, itu kreatif, betul kreativitas, tapi kerupuk. Main course-nya ada kerupuk gitu. Nah, itu salah satunya. Jika Anda bermain di situ, ingat Anda dalam dunia persaingan. Nah, tip ketiga adalah dalam buku ini kita bicara bagaimana Anda menanggulangi persaingannya gitu ya. Nah, Anda tidak berdiri di situ, jadi kalau Anda bilang, wah saya udah berinovasi, udah gitu, tapi Anda nggak lihat persaingannya kayak apa. Loh,
Jangan cerita dulu dong ya, lihat dulu lingkungan, siapa yang mengevaluasi Anda, lingkungan itu tahu gitu ya. Ah, baik segitu saja dulu video pendek ini, tips yang ketiga adalah ingat Anda dalam dunia kreativitas, hidup dalam dunia persaingan, tidak ada di ruang hampa. Terima kasih, tetap sehat di rumah, ketemu lagi dengan video-video lagi dengan membahas tentang entrepreneur ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya, jaga kesehatan Anda, eee, tetap sehat, semangat, tetap berjuang di dalam masa pandemi, semangat, oke? Terima kasih.